nikah pun cukup bab dan gula nikah. Lalu yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah tentang mengapa NU ini menjadi penting. Nah nikah dan kula bahasa Indonesia saos ki soalnya menabi ocak Madura Bengkalan dan kadang tak matching juga sareng Sumenep. Kula oni ngaparing materi neng PCNU Sumenep nika banyak sih tak ngerti juga. Nika aburjek tak ngerti. Ternyata aceker jebon. Nah nikah. Nah jadi banyak sih Jadi lebih baik bahasa Indonesia. Mengapa NU ini menjadi penting? Karena menurut pandangan umum dari salah seorang akademisi dari Tillman Scholar dari Harvard University, lagi ini saya ulang terus sih, Phil Caruso namanya, mengatakan bahwa NU itu sangat penting di Indonesia karena kalau NU tumbang kemungkinan besar Pancasila akan tumbang. Ini bukan saya yang bilang, ini Phil Caruso. Mengapa begitu? Karena orang-orang NU sejak awal diajari oleh para ulamanya untuk siap hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Baik berbeda dalam sosial, baik berbeda dalam ekonomi, maupun berbeda dalam keimanan. Ini kalau ajar ulama-ulama NU. Jadi orang NU nikah memang tidak dididik untuk gelisah oleh keimanan orang lain. Tidak dididik untuk sibuk menghitung dosa orang lain. Memang tidak dididik untuk menerakakan orang lain. Tidak dididik juga untuk mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda. Ini menurut Phil Caruso. Makanya kemudian sebuah organisasi keislaman terbesar di dunia ini menjadi penting bagi Indonesia dan juga bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Saya adalah advisor, penasehat untuk pemerintahan Somalia untuk menanggulangi teror. Mereka bertanya kepada saya, Pak Islah, bagaimana cara menanggulangi radikalisme di Somalia? Ya saya bilang kamu harus buat Pancasila. Oh, kalau Pancasila itu bisa kita buat, sejenis itu bisa kita buat. Oh, kalau begitu, kamu harus bisa membuat satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Karena dua ini adalah hal yang penting yang saling mendukung. Nah, ini kemudian yang menjadi masalah. Ternyata mereka tidak bisa membuat Nahdlatul Ulama. Karena satu negara itu adalah penganut paham yang sama, yaitu Wahabi Salafi. Bernama Al-Shabaab yang setengahnya lagi dikuasai oleh the Government of Republic of Somalia. Dua-duanya berpaham sama, tafsirnya sama, agamanya sama, manhajnya sama, ijtihad yang dipakai sama. Tapi mengapa mereka berperang tidak pernah berhenti dan selalu bermusuhan? Dan konsep al-wala wal bara' fil Islam dari Muhammad Said Al-Qahtani yang dipakai oleh orang-orang Wahabi Salafi ini dipakai di antara sesama mereka. Sehingga ketika saya mengusulkan untuk membuat Nahdlatul Ulama, mereka tidak sanggup karena dengan sesama tafsir pun mereka bermusuhan. Sementara Nahdlatul Ulama adalah mengajarkan kita tidak bermusuhan dengan siapapun yang berbeda, dengan perbedaan dalam konteks apapun. Nah, mereka tidak sanggup. Lalu kemudian bagaimana caranya? Ya sudah, akhirnya hal-hal teknis yang kita bisa berikan ke mereka. Tidak bisa membuat satu bejana besar yang bisa menyatukan berbagai perbedaan. Ini tidak bisa, makanya kemudian konflik di Somalia ini menjadi sangat runyam dan tidak bisa berkesudahan. Seminggu lalu ketika saya sedang berada di Madinah, salah satu menterinya telepon saya ketika saya sedang umroh. Mereka nelpon saya, ini ada bis meledak lagi, korbannya 3 orang tewas. Ya nggak bisa. Selama mereka ini meskipun satu agama, satu tafsir, satu manhaj dan sebagainya, kalau semua itu tidak disatukan dalam bejana kebersamaan, ya mereka akan terus berperang satu sama lain. Antara Al-Shabaab dengan pemerintahan Somalia. Pemerintahan Somalianya didukung oleh Saudi, tapi berbagai pemberontak dan ulama-ulama sana juga lulusan Madinah dan Mekah. Jadi repot. Nah, ini kemudian yang menjadi penting menurut Phil Caruso adalah salah satu nilai penting dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tidak pernah punya sejarah mengkhianati negaranya sendiri. Nih, kelompok Wahabi apakah pernah membuat huru hara di negara ini? Sering.
Bom yang meledak tahun 2000 sampai 2009, bom Malam Natal, bom Tentena, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kampung Melayu, bom Sarina, ini semua produknya Wahabi Salafi. Semua. Mengapa saya berani mengatakan itu? Data. Mari adu data dengan saya. Densus 88 menangkap teroris dari tahun 2000 sampai hari ini kurang lebih sekitar 2127 orang. Ini yang ditangkap Densus. Hanya 6 orang yang bukan penganut Wahabi Salafi. Hanya 6 orang. Siapa aja yang 6 orang ini? 4 orang anggota FPI. Husain Hasni dan kawan-kawan. Dia merakit bom. Tidak terima karena Habib Rizik Syihab ditangkap, lalu dia berusaha merakit bom untuk meledakkan berbagai spot di Jakarta. Ditangkap oleh Densus. Kemudian yang nomor 5 adalah Fernando. Ini orang Katolik, meledakkan bom Sumarekon Serpong karena dia ingin memeras pemilik mall dengan Bitcoin. Kemudian yang keenam adalah penganut ajaran kiri anarko-sindikalisme, namanya Johnson Dang Siagian. Dia berusaha membakar pos polisi di Jatiwarna. Hanya 6 orang ini. Selebihnya siapa yang ditangkap? Penganut Wahabi Salafi, Pak. Dia para sepos saja, sepora. Apa saya memfitnah mereka? Mari kita adu data. Kalau tidak percaya dengan data saya, mari antri di depan saya bawa ke terorisnya langsung apa pahamnya mereka yang dianut. Saya pertemukan di penjara. Daftar ke saya. Saya punya otoritas untuk mempertemukan orang-orang yang tidak percaya itu. Mari antri. Saya buat daftarnya untuk bertemu dengan teroris yang sedang di penjara hari ini. Apa pemahamannya? Sama secara fikih. Mereka juga mengharamkan ziarah kubur, mereka mengharamkan maulidan, mengharamkan tahlil, tidak berkunut dan sebagainya. Sama persis seperti orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang Nahdliyin. Tapi apakah karena ketidaksukaan terhadap Nahdliyin saya melawan ini? Bukan. Karena ini adalah menjadi penyebab dari berbagai gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia. Pak, Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah ke Somalia, saya sudah pernah ke Nigeria, saya sudah pernah ke negara-negara tanduk Afrika, saya sudah pernah ke Sudan, saya sudah pernah ke Bangui, Republik Afrika Tengah, saya menyusur pantai barat Afrika sampai ke Monrovia di Liberia. Penyebab terorisme itu semua sama, ajaran Wahabi Salafi. Saya bertanggung jawab dengan riset ini karena saya hadir langsung ke sana. Kalau kemudian saya dianggap memfitnah mereka, oke, kita bantah-bantahan. Ustadz-ustadz Salafi yang kita kenal hari ini di berbagai media seolah-olah sejuk, menghina pemimpin haram, berunjuk rasa haram. Bagaimana mungkin kami menjadi teroris sementara merokok saja saya haramkan, mencelakakan diri sendiri saja saya haramkan, apalagi mencelakakan orang lain. Kan dia nikah alasnya. Itu adalah open gateway. Open gateway ini kenapa? Pintu pembukanya. Produk akhirnya pada akhirnya menjadi teroris, Pak. Kenapa? Ajaran ini pada akhirnya membangun kesadaran kognisif, membangun kesadaran secara perlahan bahwa nanti mereka akan benci terhadap perbedaan. Dan ketika dia sudah benci terhadap perbedaan, mereka akan terjebak dalam hakimiyah dan takfiriyah. Mereka akan menghakimi orang yang berbeda dan kemudian mengkafir-kafirkan siapapun yang berbeda. Mereka mengklaim kebenaran bahwa kebenaran hanya miliknya, orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Nih, orang-orang penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai orang-orang jahiliyah. Sampai Aswaja pun diplesetkan oleh mereka. Aliran sesat warisan jahiliyah. Aswaja diplesetkan oleh mereka. Kita sebenarnya tidak peduli mereka ini punya pemahaman apa, mereka menganut tafsir apa, mau menganut manhaj apa, silahkan. Itu hak, kita nggak bisa melarang. Semua orang punya hak itu. Tapi tolong jangan benci perbedaan. Kalau mereka ini membenci perbedaan, mereka tidak akan bisa hidup dimanapun. Karena perbedaan diantara semua manusia ini adalah sunnatullah. Ini perbedaan diantara kita. Ini kata Allah, ayo saya buat kalian ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya kalian saling mengenal dan kalian ini lita'arofu, saling mengenal dalam perbedaan. Ini kepengeran dengan sengaja membuat kita berbeda-beda. Taruhlah orang kembar identik, ya kan?
Kan ada orang kembar identik, bajunya dibuat sama, kupingnya sama, matanya sama, rambutnya sama, bajunya dibuat sama, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu ini yang mana, ini adiknya apa, ini bapak, apa ini kakaknya, saking kembarnya, saking identik. Tapi Allah menunjukkan kekuasaan yang berbeda di situ, sidik jarinya berbeda. Ini loh, artinya apa? Perbedaan di antara kita semua ini, Allah hanya ingin menunjukkan kekuasaan dan kekayaannya. Nah, inilah oleh orang-orang Wahabi Salafi yang berusaha ditolak dan tidak mau ada perbedaan. Ini kan menentang sunatullah namanya. Kalau kita ingin menyamakan orang di seluruh dunia ini untuk sama dengan kita, sampai kiamat 2 kali pun tidak akan bisa. Nih kan nih, nikah kula kilo apa hasbab khilafah nikah kula lah karena ngincer nikah itang batang nikah banyak bolan. Dan saya memang selalu menantang di media sosial manapun, di YouTube atau di TV pernah saya tantang kepada Pak Ismail Susanto, mari Pak kita debat soal khilafah ini, 7 hari 7 malam tanpa tidur pun saya siap. Mari na cereng nikah nih sepuluh lagi nikah jendi gelu alon cak gelu ke khilafah nih. Kantor pusat Hizbut Tahrir Internasional itu di London. Pendanaan gerakan ini dialirkan dari Eropa. Curiga punten sampean nih ke proyek kesera nih. Mun kula tetireng Islam curiga. Kantor pusat Hizbut Tahrir di London, Pak. Bapak Ibu sekalian, kantor pusat Ikhwanul Muslimin London juga. Setiap gerakan-gerakan yang menyuarakan khilafah, kantor pusatnya di Eropa. Uangnya mengalir dari Eropa. Tore, mau seorang Islam lo curiga, kita ini sedang diadu domba oleh siapa? Operasi intelijen dari mana ini? Sadar nggak? Lalu mereka mengatakan khilafah ini buatan Allah, dan bahkan mereka mengatakan bahwa khilafah ini adalah wajib bagi orang Islam untuk mendukung. Ini kan sebenarnya kita berusaha dihipnotis dengan politik, tapi menggunakan jubah-jubah agama. Tore taban tandi gula, secara historik, secara tarikh, tore bab sejarah nih kak. Jauh sebelum orang Islam menggunakan sistem syuro, mamlakah, ahlul halli wal akdi, nikah orang Romawi dimen dengan kui sistem nikah. Kanjeng Nabi lo awarisaki politik, lo awarisaki sistem politik. Cereng penggantinya saja Kanjeng Nabi lo awarisaki. Makanya Sayyidina Umar sareng Sa'ad bin Ubadah ini katokar salah starena Kanjeng Nabi wafat. Nikah. Adik-adik sekalian udah tahu sejarah ini. Ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan, ada pertengkaran pertama di Madinah yang disebut dalam buku-buku sejarah disebut sebagai after the prophet era. Nika sekolahan gue nika, gue ajar ke Amerika nika ajar sejarah. Makanya gue sering ikocak orang Islam nika, Islamnya orang Kristen jadi sosopaki untuk mecah belah orang Islam Jepun. Palang, cering urusan iman nih porba sarang iman orang sepora. Ada kompromi mun urusan keimanan nika. Ketika Kanjeng Nabi wafat, 3 hari setelah Nabi wafat dan jenazahnya belum dimakamkan karena dalam beberapa kitab sejarah dikatakan Sayyidina Abu Bakar sedang merawat jenazahnya Nabi ketika dipanggil untuk mendamaikan Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Ubadah. Apa pertengkarannya? Berusaha menjadi penggantinya Nabi. Nah, artinya apa di sini? Jangankan sistem politiknya, Pak. Suksesinya, penggantinya pun Nabi tidak menunjuk siapa-siapa. Kenapa boleh sistem politik? Dari sini kita bisa memetik kesimpulan itu. Hingga akhirnya diambil jalan tengah dengan sistem pertama yang diadopsi, yang sebelumnya sistem ini dipakai juga oleh orang-orang Romawi, namanya Respublika Romana, yang di Arab kemudian dikonversi dengan nama sistem syuro, kesepakatan bersama. Ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar menjadi jalan tengah, karena cepon Sayyidina Umar lo bisa Kanjeng Nabi aja dari Quraisy, jadi penggantinya harus dari Quraisy. Cepon Sa'ad bin Ubadah lo bisa gantinya Kanjeng Nabi harus orang pribumi Madinah. Engkau dia orang pribumi Madinah, kau tunggu kok sengente. Pertengkaran itu tidak selesai, akhirnya diambil jalan tengah oleh para sahabat. Ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama pasca Rasulullah wafat. Dari situlah kemudian sistem syuro dipakai, dan kemudian menunjuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terbunuh oleh orang Majusi, dan kemudian ditunjuklah Sayyidina Utsman.
Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam, ditunjuklah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama orang Islam, kemudian timbul kesepakatan baru. Yang menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, melenceng lagi, sistem politiknya dirubah lagi, bukan sistem syuro, namanya mamlakah. Karena setelah Muawiyah bin Abi Sufyan ditunjuklah kemudian Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah menunjuk anaknya Walid bin Yazid. Turun temurun, ini sudah melenceng dari sistem syuro. Nah, karena itulah kemudian timbul beberapa pemberontakan. Nika cerita nabab khilafah nika. Tetijak nganggep mun lakar menabi lakar khilafah nikah baik kebaya artinya cipta na pangeran, memang diturunkan oleh Allah dari langit nikah untuk dipakai oleh manusia. Kejahatan-kejahatan brutal di masa khilafah itu mungkin tidak akan terjadi karena ini buatan manusia juga, sehingga terdapat banyak kelemahan. Sayyidina Utsman itu demikian mudahnya dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Sayyidina Ali demikian mudahnya dibunuh oleh rakyatnya sendiri, oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, seorang hafid Quran 30 juz. Pasa Senin Kemis selok teman tobeng, salat sunnah selok teman tobeng, atuat Allahu Akbar, langsung memenggal Sayyidina Ali pada Islam. Terus salah kala sejarah nakati nikah pas semangken sarang hati ini untuk dipakai di Indonesia. Tore lopah patang cocok seberengan deki. Tore Hizbut Tahrir ini didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina karena putus asa, karena Palestina tidak pernah bisa merdeka dan tidak ada negara Arab yang mendukung, sehingga akhirnya dia putus asa dengan negara-negara. Dia kemudian mengusung khilafah, dia benci negara dan dia tidak mau ada negara, sehingga yang disebut dengan khilafah itu adalah negara tidak ada batas-batasnya, semua Arab menjadi bersatu untuk mendukung Palestina. Nah, ini kan ditentang kemudian oleh negara-negara Arab yang lain. Sementara negara Arab yang lain ini menganggap saya adalah bagian dari mulkan-mulkan, dari kerajaan-kerajaan, termasuk Saudi, Qatar, Oman, termasuk juga negara-negara seperti Kuwait, Bahrain, semua menentang. Makanya negara Arab tibi khilafah nikah haramakin larang. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menggunakan sistem politik khilafah. Tapi kenapa kok Hizbut Tahrir ini masih getol sekali menyuarakan ini? Pola nai dorong orang barat, Pak. Ule sarang panjenengan saja seorang Islam nikai kalah. Karena apa? Supaya umat Islam ini terpecah belah dan terus bersentuhan dengan politik. Karena begini, Dimen pada situng buku saya tulis orang Libanon. Judul buku nikah The Story of the Arabs, sejarah bangsa Arab. Saya nulis nikah asmaipun Philip Hurri Hitti, orang Libanon. Dimen segemi orang Eropa pernah disusupkan untuk menjadi pura-pura Islam. Salah satunya di Indonesia bernama Snuk Hurgronya di Aceh. 25 orang ini dimasukkan menjadi pura-pura Islam untuk mengetahui kelemahan orang Islam itu di mana. Ini karena direkam, saya bertanggung jawab dengan tulisan ini, data ini, narasi ini. Tore, pahtaban tanbi gula nih orang HTI ini. Philip Hurihiti kemudian menulis di dalam buku The Story of the Arab itu, kelemahan orang Islam itu ternyata gampang. Dia harus diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam itu diberi cita-cita politik, dia akan saling berperang sesama orang Islam. Karena apa? Sejarah mengatakan begitu. Perang Jamal, perang Siffin, perang Qurrah, perang Zab. Ini kan perang apa pada Islam ini kan? Patang pedeng, patang beli pada Islam. Ini ke perang nih, perang Jamal, perang Siffin, perang Qurrah, perang Zab. Ini kan ceritanya lanceng. Tak usah cerita lagi. Tapi yang jelas ini adalah perang sesama orang Islam. Dan gara-gara apa? Politik. Orang Syiah dan Sunni bermusuhan 1400 tahun lebih. Gara-gara apa? Politik. Lalu kemudian disimpulkan bahwa kelemahan orang Islam ini, supaya orang Islam ini tidak solid, tidak bersatu, beri dia cita-cita politik. Nah nih, ragara nikah. Kemudian cita-cita daulah khilafah Islamiyah ini
didengungkan oleh negara barat, mereka membentuk Al-Qaeda, membentuk ISIS, membentuk gerakan-gerakan teror Al-Shabaab, Boko Haram, Hasan Turabi, Seleka, gerakan-gerakan Laskar Taiba di Pakistan, Taliban di Afghanistan, gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin di Indonesia semua dibentuk, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia dan Ikhwanul Muslimin. Nih, supaya apa? Supaya kita bercerai-berai satu sama lain. Gara-gara apa? Politik. Mun orang Islam nikah paringi politik, kepentingan politik atau karena seberengan. Cepong kampret, kadrun basar RP, ini ke produk politik semua. Pemilu nala lober, Pak Jokowi lepara lengser, kibak kun semusun lah, tak berlober. Ini kepada bi Sunni sarang Syiah nih, saya buka 100 tahun tak kelim damai. Nih, itu kalau dengan politik. Dan hari ini kemudian mau dimainkan lagi soal politisasi agama. Mereka hanya ingin memecah belah. Ini semua proyek barat. Seporan nih Pak. Hizbut Tahrir boleh gila lah pare Hizbut Tahrir kantor pusatnya di London, Ikhwanul Muslimin kantor pusatnya di London, Ahmadiyah kantor pusatnya di London. Semua gerakan-gerakan imamah dan khilafah itu termasuk gerakan-gerakan Syiah juga. Gerakan-gerakan Syiah yang lebih menghendaki khilafah dan imamah juga di London semua. Dan kemudian ini dikerahkan, diekspor paksa ke Indonesia, ke negara-negara muslim lain. Tore, pesadar nih kak. Cek poron, icak lecak sarang orang luar. Cek poron ragara politik, pahatokar seberengan tak remare deki. Nah, dibalik semua itu kemudian NU dituntut untuk menjadi benteng utama dari semua ideologi transnasional yang berusaha mengacak-acak Indonesia. Makanya kemudian satu abad NU mengeluarkan resolusi fikih peradaban bahwa pangkal utama dari semua perpecahan umat Islam sehingga membentuk firqah-firqah di belahan negara manapun ini karena orang Islam masih terhantui oleh cita-cita daulah khilafah. Makanya kemudian NU menolak ini karena ini yang menjadi pangkal radikalisme, ekstremisme, terorisme dan berbagai perpecahan di dalam tubuh Islam sendiri. Nih kata orang pesadar nih, manter bedang eding nih kah? Saya ngusung khilafah nih. Nika kan ngekui speaker. Amun korang menapi korang puas. Tore debat bi gula. Gula benih kayak ngaruh masa hebat punten. Karena ini memang sangat mudah untuk dibuktikan bahwa khilafah ini bukan buatan Tuhan. Ini buatan bangsa Romawi. Yang disebut dengan sistem al-mamlakah ini apakah ciptaan orang Arab? Bukan juga. Ini ciptaan orang Romawi. Namanya monarki absolutum. Kebi orang Romawi 1000 tahun sebelum orang Islam ngangkui monarki nikah, sistem al-mamlakah nikah ampun yang kui orang Romawi. Dan apakah ahlul halli wal aqdi yang dipakai oleh Bani Abbasiyah ini juga buatan orang Arab atau buatan orang Islam? Bukan juga. Ini sudah dipakai oleh bangsa Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium dengan nama Concilium Plebis. Sama. Cuma dikonversi saja ke bentuk Arab, berbahasa Arab, dan dikonversi seolah-olah ini adalah buatan orang Islam. Nah ini kemudian yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia hari ini dan meracuni anak muda semua di kampus-kampus dengan organisasi Gema Pembebasan dan sebagainya. Nikah seteja nikah, keng mancora NU, sepaling bahaya. Ini yang bagian terakhir. Selain gerakan-gerakan Wahabi Salafi, selain gerakan-gerakan Hizbut Tahrir yang berusaha menghantam NU hari ini adalah satu gerakan dari satu organisasi yang ubudiyahnya sama dengan NU yang disebut dengan Ikhwanul Muslimin. Nah nih kasih bahaya nih kak. Pola nah orang-orang Ikhwanul Muslimin nikah ziarah kubur pada ziarah kubur, amolodan pada amolodan, atahlilan pada tahlilan, ngakholen pada ngakholen nikah. Tapi mereka punya cita-cita untuk tetap menegakkan daulah khilafah. Bedanya di situ dengan NU. NU bersepakat bahwa Pancasila ini adalah al-asobiyah, kesepakatan bersama satu bangsa dalam bernegara, sepakat. Tapi orang-orang Ikhwanul Muslimin ini berusaha menegakkan daulah khilafah. Bada situng ustad terkenal nih kak. Nah repotnya memang ketika saya melawan fatwanya ustadz ini yang dikenal sebagai kadernya Ikhwanul Muslimin, ketika dia menyuarakan harokah istisyadiyah,
siala benda ule nikah reng orang NU juga. Artinya apa? Orang NU termakan oleh hasutan ini juga. Ini yang lebih bahaya. Nikah nih. Ketika dia menghalalkan bom bunuh diri meskipun itu di Palestina, saya mengatakan jangan main-main dengan fatwa ini. Fatwa ini tidak hanya dibatas dalam satu negara, dia bisa dipakai di negara lain. Memang fatwanya Abu Bakar Naji dalam Idarat At-Tawahhus itu fatwa untuk orang Indonesia? Bukan, itu fatwa untuk penganut-penganut Wahabi di Suriah dan Irak. Tapi kemudian apa? Dipakai oleh teroris-teroris di Indonesia fatwa itu. Jadi mana picepon Ustadz nikah oleh bom bunuh diri Palestina, ini juga dipakai oleh pelaku bom katedral di Makassar, dipakai juga oleh pelaku bom Cicendo di Bandung. Jangan main-main dengan fatwa. Dan ketika saya melawan itu, saya nyerangkan gula pasera santri NU tore, termasuk saya Jember nih semakin ditahan. Nah nikah saya nyerang gula. Dan ketika saya membantah bahwa Ustadz ini mewajibkan orang Islam untuk mendukung khilafah dengan menggunakan rujukan Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, saya bantah juga karena saya sudah baca buku ini, saya juga sudah baca kitab ini. Dan kata dia ini disahihkan oleh Adz-Dzahabi. Saya tolak juga karena justru Adz-Dzahabi yang mengkritik kitab ini secara luar biasa. Al-Mustadrak ala Sahihain nikah cepon Adz-Dzahabi ini enggak sahih karena dibuat oleh penulisnya Imamul Hakim ketika dia sudah pikun. Lah ini kaki yang kui sarang oleh Ikhwanul Muslimin untuk memperkuat narasi-narasi khilafah.